Jadi pelukis kaligrafi niatnya harus karena Allah, harus ikhlas, kemudian tidak boleh ada sombong-sombongan. Ya. Jadi memang ada sesuatu bekal untuk itu dan arti dan maknanya. Betul. Ya Ustadz. Kaligrafi itu adalah tulisan indah. Ya, jadi bukan lali ya. Bukan, jadi orang Hai guys, hai teman-teman, hai rekan-rekanku yang ada di seluruh dunia. Ketemu lagi denganku, Deme. Guys, kali ini aku jalan-jalan ke beberapa tempat. Nah, tadi waktu di jalan, aku langsung menemukan tulisan galeri. Nah, katanya di situ ada pameran kaligrafi se-Indonesia guys. Yang dimana di situ diikuti beberapa UMKM juga yang ada di sana dan juga seniman juga. Nah, ini dia pamerannya. Pameran kaligrafi, batik, dan kaligrafi kontemporer dari tanggal 11 sampai 26 Januari 2024. Nah, seperti apa isinya? Di ke dalam kaligrafinya banyak banget dan juga senimannya juga banyak banget. Dan di sini nanti katanya ada ustadz. Tapi ustadz siapa? Nah, aku pengen tahu ustadz siapa yang mau melukis atau membuat kaligrafi di sini. Katanya itu ustadz yang sudah mendunia. Dan sudah pada tahu semuanya dan akan aku temui ustadz itu. Oke, yuk kita coba lihat beberapa karya dari seniman-seniman yang ada di Indonesia. Hai guys, hai teman-teman, hai rekan-rekanku yang ada di seluruh dunia. Seperti yang aku bilang tadi, aku mau menemui beberapa seniman yang ada di sini. Nah, ini salah satunya. Kenalan dulu ya. Oke, Pak. Ini tadi saya keliling-keliling nih, Pak. Oke. Nah, banyak sekali kaligrafi. Dan di otak saya itu kaligrafi itu tulisan Arab. Ya. Gitu. Nah, tapi kok ada yang Jawa, betul. Ada yang kayak Hindu, Yep. ada yang apa? Nah, ini pameran apa sebenarnya? Tapi sebelum dijawab, kenalin dulu sama teman-teman saya yang ada di seluruh dunia itu, Pak. Oke, kenalkan saya Hendra Buana, pelukis kaligrafi kontemporer Indonesia. Wah, ketemu kan. Nah, itu gimana tadi, Pak? Biar teman-teman juga tahu, karena banyak yang tahu itu kaligrafi itu Arab, tulisan Arab. Berbicara tentang kaligrafi, kita ambil definisinya secara sederhana. Dia bilang kaligrafi itu adalah tulisan indah. Tulisan indah. Jadi baik dari huruf kaligrafi, kanji, Arab, gitu kan, yang berbagai macam bentuk. Ada kaligrafi Jawa. Itu disebut kaligrafi. Jadi kaligrafi adalah tulisan indah. Nah, saya lihat di belakang ini. Ini kan karya Bapak nih, Pak Hendra nih. Ya. Nah, ini apa ini, Pak? Saya bingung, ini kayak jendela. Iya betul. Tapi ini memang ada kesan jendela. Tapi yang saya tonjolkan ini alif di sini. Jadi simbol ketuhanan itu, Allah itu maha
pengasih dan maha penyayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke. Nah, gitu. Pak, Ya. ini saya tuh bingung. Saya tadi dari jalan dari sana, set bacanya itu lali. Tulisannya, bacanya lali. heeh. Nah ini sebenarnya apa bacanya, Pak? Kok bisa? Iya. Bacanya lali bagaimana Saya cara? bacanya dari sini, Pak. Oh, dari sini. Jadi kayak lali gitu loh. Apa laci gitu kan dia tadi itu. Nah itu sebenarnya apa? itu? Oh iya ada. Ya kan? Nah. Jadi ini tulisan Allah Oke. di dalam karakter Aramaik. Ini saya membuat aksara ini kalau dalam tulisan Arab itu kan dia berirama seperti ada di tekuan. Nah, di sini tekuan Aramaik yang saya pakai di dalam tiga tingkatan. Tiga tingkat ini ya, Pak, ya. Ada pengertian merah itu, ada pengertian hijau. Ada Ya, pengertian. merah ini kan sudah istilahnya Allah itu kan mengandung apa ya, maha segala-galanya. Iya. Ya. Neraka itu kan merah, Iya, oke. ya kan? Hijau ini kan alam. Alam. Nah, putih ini kan atau kuning ini saya artikan dia sebagai surga. Jadi kalau kita menyebut asma Allah ini keabadian dalam kecerahan ini. Teman-teman, hai rekan-rekanku yang ada di seluruh dunia. Finally, aku sekarang ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman yang aku taunya beliau hanya Ustadz dan juga singer atau penyanyi. Ternyata beliau bisa, bisa menghasilkan seperti ini, guys. Nah, ternyata di sini membuat kaligrafi itu ada beberapa trik-triknya. Waduh ya Ustadz ya. Nah, kira-kira bisa sharing nggak Ustadz? Boleh. Sama UMKM yang ada di seluruh dunia. Kebetulan ini channel juga untuk UMKM di seluruh Indonesia, Ustadz. Subhanallah, Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah beri kemampuan untuk berkarya, berkesenian. Nggak semua orang bisa melukis, nggak semua orang bisa bernyanyi, bermain musik. Nah, ini adalah gift dari Allah yang mesti digunakan untuk Allah. Ya. Maka nasihat saya khususnya untuk pelukis-pelukis khat kaligrafi, karena yang kita lukis adalah asma Allah, adalah hadis-hadis Nabi SAW dan kalimat-kalimat baik dari ulama. Nah, mungkin orang bikin kaligrafi, kalimat jorok mungkin kan, pasti ada pesan-pesan kebaikan. Maka sebelum melukis, luruskan niat dulu. Kita melukis untuk menyenangkan Allah ya. Saya pernah lukis dengan rambut satu titik aja, itu dibeli orang yang harganya sangat mahal. Jadi kita nggak pernah tahu. Bahkan kanvas kosong pun di tanda tangan pernah dibeli orang. Jadi bukan kita yang hebat. Benar. Tapi kalau saya belum tentu, Ustaz. Betul. Ini istri saya ingatin. Saya pernah menjual kanvas kosong dengan tanda tangan dengan harga 500 juta. Iya, itu ada cerita, nanti kita ceritakan khusus. Buktinya yang hebat itu Allah, bukan kita. Makanya Allah tuh marah kepada para pelukis yang sombong. Sehingga nanti di akhirat dikatakan kepada para pelukis yang maaf ya, yang suka melukis makhluk hidup, kemudian angkuh, merasa hebat, bisa menyayangi Allah. Aku bisa bikin detail, bikin pori-porinya, bikin bulunya. Nanti kalau kau kasih nyawa, kata Allah. Nah, kalau niatnya bukan untuk Allah, untuk kesombongan, maka nanti dia akan menjadi orang menyesal di akhirat. Nah, jadi pelukis kaligrafi niatnya harus karena Allah, harus ikhlas. Kemudian tidak boleh ada sombong-sombongan, idealis gitu. Aku pokoknya nggak segini nggak tak jual. Nggak ada. Jadi kalau orang tanya sama aku, Kak, Bang Dery lukisannya dijual berapa? 0 rupiah sampai tak terhingga. Maksudnya kalau kamu suka, berapa kira-kira mahar terbaik yang menurutmu? Menurutmu Ya. Dia bilang, Ustaz, aku ada duit, Ustaz, aku cuma ada duit 1 juta aja. Itu pun udah aku cicil-cicil. Dia bilang itu apresiasi bagiku. Kadang-kadang bagi Allah ya, 1 juta tuh lebih baik daripada 1 miliar. Ya. Kenapa? 1 juta tuh ikhlas, yang 1 miliar
nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Kadang-kadang sama-sama ikhlas nih, yang 1 juta punya duit 2 juta aja, berarti 50% hartanya dibagi, dikorbankan untuk lukisan kita. Sementara yang 1 miliar masih punya uang 99 miliar. Berarti baru 1%. Berarti yang 1 juta perlu kita apresiasi dan kita muliakan dia. Nah, jadi para pelukis sebelum melukis, usahakan dalam keadaan suci, ambil wudhu. Kalau bisa sholat dulu 2 rakaat, minta ya Allah, aku nggak bisa melukis, ya Allah, Engkau yang pelukis alam semesta, kreator ya, betul-betul yang menciptakan keindahan surga Allah. Berikanlah aku ilham sehingga karya ini jadi indah. Kalau kita mulai melukis, untuk menyenangkan Allah, kemudian untuk niat mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Dan kadang-kadang ya, maaf ya, istri saya suruh melukis juga jadi background. Tapi kamu sambil zikir ya. Ada bikin backgroundnya, meskipun basicnya ibu rumah tangga, masak di dapur, tapi ketika dia pegang cat, pegang kuas dengan zikir, itu ada nilainya. Ada energinya. Nah, apalagi kalau orang nulis subhanallah, kemudian dia jual lukisan subhanallah itu, kemudian dipajang di rumah orang. Sampai berpuluh tahun, bahkan beratus tahun sampai hari kiamat. Ada 1 juta orang menonton dan melihat lukisan itu dan mengucapkan subhanallah, maka si pelukisnya dapat 1 juta pohon di surga. Si kolektornya dapat 1 juta pohon di surga. Yang membaca dapat 1 pohon aja, karena kan 1 kali baca aja. Jadi dia baca subhanallah, 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 lebih banyak lagi. Pelukis khat adalah wakil-wakil Allah yang Allah berikan kemampuan untuk melukiskan indahnya asma Allah, kalamullah di atas sebuah kanvas. Maka saya bikin 1 syair, boleh nanti diputar di sana, pelukis hati. Jadi itu tadi ya Ustaz, tidak asal coret-coret juga ya Ustaz ya, kalau kita membuat suatu seni kaligrafi gitu ya Ustaz ya. Jadi memang ada sesuatu bekal untuk itu dan arti dan maknanya ya Ustaz ya. Subhanallah ya, ini nggak tahu nih nasibnya gimana nih karya ini. Semoga ini nanti terjual Ustaz. Amin. Tentang pameran ini gimana Ustaz? Karena saya lihat banyak banget, saya juga awal. Ini maestro semua yang hadir di sini nih. Saya tersanjung di sama. Saya minta maaf dah Hendra Buana ya. Dari Sulaiman nih seniman, hidupku tuh untuk seni. Cuman aku tidak berkumpul dengan seniman. Aku tidak ada komunitas seniman. Cuman aku tahu ya, aku pantau dah Hendra dari jauh, Pak Saiful Adnan dari jauh. Saya lihat kalau ada pameran, kadang-kadang kita diam, datang-datang sebentar-sebentar. Karena kesibukan berkeliling dakwah ya. Jadi melukis ini bagi saya memang hobi saya. Hobi, dan saya tidak pernah bangga jadi seorang pelukis, jadi seorang musisi. Kebanggaan saya itu memang jadi seorang dai saja. Jadi kadang-kadang saya tidak menceritakan kalau saya ini pelukis. Bahkan di postingan saya pun banyak dakwahnya ketimbang karyanya. Nah, jadi orang tanya, kenapa lu nggak posting lukisan ini? Lukisannya nggak diposting itu. Makanya saya nggak percaya Ustaz bisa ngelukis. Makanya, karena nggak pernah diposting kan. Masa itu sendiri bisa lukis ya? Iya, saya nggak percaya itu. Ternyata sekarang percaya. Terus kesan pesannya apa Ustaz untuk pameran ini? Iya, terus berkarya. Ya, kita 1 orang saja yang datang ke acara kita ini, ke pameran lukisan ini, kemudian dia dapat hidayah. Itu pameran ini sukses. Ya, amin. Hai guys, sekarang aku sama dengan ketua dari pameran kaligrafi kali ini, yaitu Pak Endang. Pak Endang, soalnya saya itu sangat senang banget dan terheran-heran. Wah, banget tulisannya ya. Indonesia lagi ya Pak. Pak Endang, kenapa dibuat acara ini? Ya, karena saya buat acara ini di samping untuk mengakhiri tahun baru dan mengawali tahun baru dan menjelang Ramadan. Nah, ini sejak sudah lama nggak ada pameran kaligrafi. Nah, ini saya berinisiatif mengadakan pameran kaligrafi. Nah, pameran kaligrafi ini kali ini tidak hanya kaligrafi Arab. Aku tadi lihat di sana. Ada kaligrafi Jawa. Ada kaligrafi Hindu Bali, kaligrafi Cina juga ada. Ini temanya pameran nasional kaligrafi batik dan kaligrafi kontemporer. Lah, ini contohnya yang batik. Ini karya Mbak Astuti. Ini baru pelukis yang naik daun ini. Barusan sering ke luar negeri ini demo batik ya Mbak Astuti Kusumo. Ini Mas Arifin belum keluar negeri. Yang ini juga sama. Ini Mas Arifin ini juga pembatik, juga sering ngursus orang-orang bule. Itu ada kurator Pak Hajar Pamadi, ada
pelukis-pelukis senior kayak Mas Azadi, Saiful Adnan, terus Indra Buana, terus itu Pak Nurata itu sangat support sekali. Event ini bagus, tinggal nanti dikemas untuk yang lagi. internasional. Yes.